Selamat sore, salam penerbangan bagi anggota Ikatan Pilot Indonesia dan masyarakat penerbangan pada umumnya. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para keluarga penumpang dan awak pesawat serta kepada PT Sriwijaya Air atas terjadinya kecelakaan penerbangan Sriwijaya Boeing 737-500 yang terjadi pada hari Sabtu 9 Januari 2021 di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta. Nah, pada sore hari ini sedikit berbeda. Biasanya kita membuat kajian mengenai materi-materi penerbangan, tapi kali ini saya ditugaskan untuk membuat rekomendasi. Nah, sebenarnya tugas ini ada sedikit ceritanya. Jadi, setelah kecelakaan kemarin ya, di pesawat Sriwijaya, banyak diminta atau banyak ditanya kapan bikin konten, kapan mengkaji apa yang terjadi dengan kecelakaan ini gitu. Nah, terus saya berkonsultasi dengan badan pengurus yang lainnya. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat konten, tetapi bukan konten yang diharapkan oleh banyak orang atau masyarakat di luar sana atas kecelakaan ini gitu. Jadi yang akan saya bahas adalah press release daripada Ikatan Pilot Indonesia mengenai kecelakaan ini. Oke, ada dua hal yang akan saya bicarakan. Oke, satu investigasinya, dan nomor dua adalah mengenai diseminasi informasi. Oke, yang pertama, Ikatan Pilot Indonesia berharap investigasi ini dilakukan ya secara ketat melalui ketentuan dan protokol yang diurai dalam AKAYO Aneks 13 dan juga Undang-Undang Penerbangan. Tujuannya untuk menemukan faktor penyebab kecelakaan dan membuat rekomendasi sebagai pembelajaran kita di kedepannya. Oke. Dan harapan para pengurus di proses investigasi tersebut dapat berlangsung dengan baik, tidak terintervensi oleh adanya kepentingan-kepentingan yang lain, dan dalam upaya mengungkapkan penyebab kecelakaan yang sebenarnya itu semuanya transparan. Gitu. Kami yakin para investigator dari KNKT adalah investigator yang sangat ahli di bidangnya. Gitu. Oke, itu yang nomor satu. Nah, sekarang yang nomor dua, ya, mengenai diseminasi informasi. Nah, seharusnya informasi yang keluar mengenai kecelakaan ini hanya dari satu sumber, guys. Dari KNKT. Terutama di dalam investigasi yang terjadi di awal-awal beberapa hari ini. Gitu. Tetapi itu tidak terjadi, gitu. Banyak informasi-informasi yang keluar bukan dari KNKT. Gitu. Nah, KNKT ini memiliki pekerjaan yang besar dan penting gitu ya. Dan pekerjaan itu highly specialized gitu. Jadi pekerjaan kayak mengumpulkan, pencatatan, analisa semua informasi gitu ya. Pertanyaan kepada saksi ya. Dan semua data-data ini sebenarnya tidak akan diungkap di awal langsung gitu. Ya, karena data ini perlu analisa yang dalam gitu. Sesuatu yang bagus analisanya dan akan mengeluarkan suatu rekomendasi yang bagus itu akan butuh waktu, tidak akan instan gitu. Tidak ada sesuatu yang bagus itu instan gitu. Jadi kayak tidak ada menjadi pilot itu instan gitu. Teman-teman pasti tahu sesuatu yang instan pasti akan sesuatu yang tidak akurat. Kami berharap tidak terjadi pengungkapan detail data dan catatan kecelakaan yang terlalu dini gitu, supaya bisa menghindari salah tafsir atas peristiwa yang terjadi sebagai kesimpulan awal. Nah, jadi mengenai informasi ini ya, masyarakat diharap bersabar menunggu laporan investigasi KNKT terkait kecelakaan ini gitu. Jangan terprovokasi oleh cerita atau konten atau analisa yang liar, yang spekulatif gitu loh, yang tidak berdasarkan AKAYO Aneks 13 dan Undang-Undang Penerbangan. Nah, cerita-cerita spekulatif ini kan yang tiba-tiba gitu
baru saja terjadi kecelakaan, terus oh itu karena cuaca, oh itu karena mesin, gitu kan. Bagaimana kita belum mendapatkan datanya? Datanya baru dikumpulkan, sudah menganalisis seperti itu, gitu kan. Oh, ini pesawatnya terjadi sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh pilotnya, gitu kan. Apalagi spekulatif-spekulatif yang sudah tertuju kepada satu orang, salah satu orang, beberapa orang, satu profesi, gitu kan. Nah, ini bisa merugikan, gitu loh. Bisa merugikan bagi masyarakat, gitu. Publikasi informasi yang terlalu dini, ya, apalagi yang spekulatif dan analisa yang tanpa data yang akurat, dapat membahayakan keselamatan penerbangan gitu loh. Karena dilakukan sekarang ketika masyarakat sedang lagi tinggi-tingginya melihat dan menyoroti apa yang terjadi dalam penerbangan tersebut gitu. Oke, apalagi jika informasi tersebut tidak memiliki konteks keseluruhan dari data investigasi yang faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Data yang ada di dalam flight data recorder gitu ya, di dalam black box-nya pesawat gitu, di dalam. Nah, selain data dari itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bukan hanya bahaya, tapi akan merugikan para keluarga dari korban ya, para keluarga dari kru yang ada di situ gitu. Karena para korban ini keluarganya mereka menginginkan data yang akurat supaya mereka tidak bingung gitu loh. Ya, mereka itu sangat sedih sekali. Mereka sudah bersedih, terus mereka bingung ya, terus habis itu dijejelin dengan hal-hal analisa ya yang spekulatif gitu. Oke. Jadi please be smart ketika ingin mengeluarkan atau membuat suatu konten atau suatu materi atau suatu cerita, ya, pikirkanlah bahwa investigasi masih berlangsung. Jadi, mari kita bantu KNKT ya untuk menyelesaikan investigasi mereka dan kita tunggu final reportnya. Sebenarnya di Ikatan Pilot Indonesia ini kami juga memiliki komite analisis dan pencegahan kecelakaan yang memiliki pengetahuan operasional pesawat. Juga kami didukung oleh ahli investigasi kecelakaan dari IVALPA. Ya, uh, dari Ikatan Pilot Indonesia siap membantu proses investigasi dan juga penyusunan laporan kecelakaan bila dibutuhkan. Dan pada akhirnya kami berharap rekomendasi terhadap keselamatan penerbangan ini bisa kita pakai ke depannya untuk menghindari kecelakaan yang sama terjadi di masa depan. Terima kasih, sekian rekomendasi pendek dari saya. Semoga berguna bagi member Ikatan Pilot Indonesia dan juga masyarakat penerbangan pada umumnya. Selanjutnya, di bawah akan ada link mengenai konten yang beberapa waktu lalu pernah kami buat di Komite Hooper mengenai investigasi aksiden dan insiden. Hanya introduction-nya saja gitu ya, tapi di bawah ada bisa diklik. Terima kasih, selamat sore, salam penerbangan.